lebih terkontrol, itu akan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kadang-kadang informasi yang dibutuhkan juga membutuhkan satu penambahan dan ERP memang sudah didesain suatu sistem yang sifatnya adalah user friendly. Jadi kalau nanti ke depannya kita ada penambahan sesuatu informasi apapun yang dibutuhkan, ya istilahnya tinggal klik and drag, semuanya bisa dilakukan. Baik, saya perkenalkan lebih dulu yang hadir di sini ada Pak Hermawan. Pak Hermawan ini adalah senior konsultan di PT Inti Data Utama. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu. Semoga sehat semuanya. Terus di samping Pak Hermawan ada yang paling muda di tim kita, Bapak Sandi. Beliau adalah technical programming di PT Inti Data Utama. Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Baik, materi tentang customisasi banyak dari IT di perusahaan yang sering saya kunjungi. Selalu menanyakan, Pak, SAP B1 itu kan produk jadi. Padahal kita ingin mengembangkan sesuai dengan perkembangan di perusahaan kita. Nah, kalau produk jadi itu kan susah banget itu, Pak. Saya mau nambahin apa, seperti itu. Nah, pertanyaan itu selalu muncul. Akhirnya dibanding-bandingkan dengan sebuah sistem ERP yang bersifat kayak open source atau yang buatan sendiri seperti itu. Nah, di sesi ini kita ingin tahu apakah SAP Business One itu bisa fleksibel juga, gitu. Jadi bisa mengikuti perkembangan perusahaan. Jadi IT bisa mengembangkan sistem SAP B1 itu sampai seberapa. Nah, jadi saya mulai dengan case saja. Jadi kalau langsung menerangkan katakan wah apa ini case-nya nanti apa gitu kan? Ya. Kita mulai dari case ya Pak Hermawan ya. Boleh. Biar lebih mengena gitu ya. Benar. Biasanya kan orang nangkep itu kalau ada real case-nya apa gitu. Ya. Monggo Pak ya. Jadi ini saya sempat berkunjung di salah satu distributor Pak ya. Ya. Nah, distributor ini sebenarnya sudah menggunakan SAP Business One. Nah, ada sebuah pertanyaan. Jadi, pertanyaan ini terjadi dari customer-nya dia. Dia datang ke dia terus bilang, Pak, pengiriman Bapak ini yang tempo hari itu ya, ada sekali, 2 kali itu hilang 1 item loh, Pak. Kita cek hilang 1 item. Kita nggak mau minta ganti rugi sih, memang itemnya sih kecil, tapi kalau terus-terusan kan saya rugi Pak, mohon dicek dong Pak, gitu. Itu kesalahannya pada saat di gudang pengemasan atau pada saat pengiriman. Nah, kalau di gudang tentu kan terdata ya Pak Herman ya. Nah, pada saat pengiriman ini kan agak merepotkan karena kan kadang tidak terpantau. Nah, seperti mobil yang kirim plat nomor berapa, supirnya siapa, itu kan ada nggak nih masukkan data-data tersebut itu di SAP B1 gitu. Oke Pak ya. Case-nya menarik nih. Jadi kalau dari SAP Business One itu standarnya dari SAP Business One untuk kolom-kolom atau field nomor kendaraan, nomor polisi ya, nomor polisi, kemudian supirnya siapa, misalnya ada kemudian jenis kendaraan atau tipe kendaraannya apa, itu bawaan standarnya dari SAP Business One tidak ada fieldnya. Nah, tapi jangan takut Pak ya. Nah, ini salah satu keunggulan di SAP Business One. Jadi kita itu bisa tambahkan
field ya sesuai dengan keinginan kita, fieldnya itu apa, jenisnya apa, itu unlimited. Boleh kita bisa tambahkan field tambahan banyak sekali. Nah, selain itu juga bisa setting ini ya. Bisa minta tolong di Oke. Ya, selain field kita bisa tambahkan field, kita juga bisa tambahkan tabel. Tabel itu kayak seperti untuk menyimpan data master-masternya. Contoh, tadi kan Pak Yo ada mau tambahkan field nomor kendaraan ya. Nah, supaya kita seragam pengisiannya, kita buatkan tabel untuk istilahnya master kendaraan yang ada di perusahaan. Ya, jadi kita bisa create-kan tabel yang custom ya. Nah, itu dengan cara yang mudah sekali. Nanti mungkin bisa dibantu Pak Sandi untuk mendemokan. Jadi selain kita bisa tambahkan field, kita juga bisa tambahkan tabel. Nah, kedua tambahan tadi itu kita bisa pilih Pak, muncul di form mana aja, transaksi apa aja. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa misal ada beberapa user nih, user ini nggak perlu tampil field tambahan tadi, nggak perlu. Jadi kita bisa hide. Jadi customnya itu sangat dinamis ya di SAP. Gitu Pak. Oke. Sebelum didemokan ke Pak Sandi ya. Ya. Untuk tabel-tabel yang telah kita bikin itu berdiri sendiri atau gimana Pak? Tabelnya nanti secara database-nya SAP itu masuk di dalam database-nya SAP. Jadi langsung di dalamnya ya? Ya, jadi langsung muncul di formnya SAP, di form SAP Visual. Ketika nanti kita buka, nanti bisa langsung kelihatan, bisa langsung muncul seperti itu. Oke, baik. Mungkin kita langsung demo, Pak. Boleh, supaya kita bisa coba tahu lebih jelas ya, ya, gimana cara pakainya. Oke, berarti kita gini aja Pak ya, kita coba tambahkan di form delivery Pak ya, Nah, pengiriman barang istilahnya ya. Pada saat kita delivery, kita tambahkan field nopol ya, nomor kendaraan, kemudian supirnya siapa, sama jenis kendaraannya. Jadi fungsinya apa? Dia ketika delivery, ketika orang gudang melakukan pengiriman, dia bisa mengisi field tambahan itu. Jadi dia, oh ini waktu kirim ke sini, ke customer A, ini nama supirnya ini, nomor kendaraannya ini, kemudian jenisnya apa. Nah, seperti itu. Kita coba ya. Pak Sandi bisa minta tolong di share screen. Saya coba share screen. Sudah muncul ya? Oke, Pak Sandi. Oke, kita coba pertama kita buat namanya UDT ya Pak ya. Jadi di SAP tadi kalau field itu istilahnya kita mau nambah field itu istilahnya UDF atau User Defined Field. Ya istilahnya kan User Defined Field. Jadi ya field yang dibuat oleh user ya, yang pengguna istilahnya seperti itu ya. Jadi user defined field dan user defined table. Jadi pertama kita buat yang table dulu nih. Pak, nanti bisa Pak tolong ya. Ya, jadi pembuatannya sangat mudah nih. Sebenarnya nggak perlu IT juga bisa sih. Semua yang misalnya dikasih otorisasi untuk membuat table tambahan di SAP, ya bisa. Jadi nggak perlu IT. Caranya gampang sekali. Contoh ini Pak Sandi mau bikin ini ya, master kendaraan ya, contoh ya. Jadi tinggal diisi aja nama tabelnya, di contoh master kendaraan 2 gitu Pak Sandi. Ya nggak sama. Oke, sambil menunggu ini ya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang masih baru kenal dengan SAP B1 dan ingin lebih mengenal lagi, sebelum-sebelumnya di acara webinar kita sudah pernah membahas beberapa kali pengenalan SAP B1. Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak bisa mempelajari lagi rekaman webinar kita di channel PT Inti Data Utama. Jadi kita sudah share
acara-acara webinar yang telah kita lakukan. Nah, karena materi ini lebih agak deep ya, jadi mungkin yang IT mungkin akan lebih paham. Tapi tidak apa-apa, diikuti saja. Nanti kalau mau pelajari lagi awalnya SAP B1, bisa masuk ke channel YouTube kami. Oke. Ya, ini contohnya Pak Sandi sudah bikin tabel yang akan nantinya diupdate. Jadi itu Pak Sandi di nomor 2 Pak Sandi ya. Itu ada IDU, kita kasih nama IDU MSTR atau master ya, master kendaraan 2. Nah, description-nya apa? Itu namanya istilahnya description dari tabel yang akan kita buat. Itu master kendaraan 2. Kemudian objek type-nya kita objek aja. Sebenarnya ada beberapa pilihan, tapi ini yang paling mudah ya istilahnya, paling gampang digunakan. Nah, kalau sudah tinggal diupdate aja. Jadi segampang ini kita membuat tabel baru, ya custom tabel baru di SAP Business One. Nah, sudah ya Kang Andi. Nah, kalau sudah kita buat tadi, nah ngisinya gimana? Ngisinya gimana yang tabel sudah kita buat tadi? Itu ada di tools, kemudian user define Windows, kemudian ada itu yang tadi kita buat ya, master kendaraan 2. Nah, di sini sudah bawaannya ada code dan name. Oke. Nah, dari sini ini kita tinggal isi sesuai yang kita butuhkan ya. Contoh tadi kan saya mau isikan nomor kendaraan, kemudian plat nomornya ya, plat nomor, nomor rangka mungkin sama jenis kendaraan. Nah, sama drivernya ya. Oh iya, sama drivernya. Ini kita bikin masternya dulu ya. Oke. Bisa ditungguin Pak nanti yang sudah kita bikin. Ya, ini contohnya ya, yang sudah kita buat tadi. Nah, ini kita bisa langsung isi di sini. Nomor polisinya berapa, terus jenis kendaraannya apa, kemudian nomor mesinnya berapa. Nah, ini sudah kita isi masternya. Jadi kita sudah jadi nih, kita sudah buat namanya UDT, User Define Table. Pak Hermawan, Ya, ketika kita bikin UDF atau UDP tadi, sama masternya ini kita siapin dulu, kita jadikan dulu masternya atau tabelnya dulu? sebenarnya sih tergantung kebutuhannya. Jadi harusnya sih masternya sudah siap dulu. Masternya sudah siapin dulu. Jadi kita kan mau define table baru ini, kira-kira informasi apa yang kita butuhkan di master ini. Contoh tadi kan saya mau buat master untuk kendaraan. Nah, dari master kendaraan ini saya butuh informasi apa aja. Nah, itu yang harus kita desain dulu lah istilahnya. Itu ya, di luar kita desain dulu. Jadi di master kendaraan itu kita butuh misalnya plat nomor, kemudian ada nomor rangka, kemudian ada nomor mesin gitu misalnya ya. Terus selain itu jenis kendaraan atau misalnya tahun beli atau misalnya lagi kilometer saat ini gitu ya. Nah, itu kita define dulu di awal, kita siapkan. Kalau sudah siap, kita baru bikin tabelnya di SAP. Kalau tabelnya sudah jadi, isinya gampang. Kan pasti masternya sudah datanya sudah disiapkan. Makanya kita tinggal masukkan di sini. Gitu Pak. Oke. Mungkin dari sini setelah kita bikin UDT, User Define Table, sekarang kita bikin UDF. Jadi tabel sudah kita buat, sekarang kita bikin field-nya, field tambahannya. Nah, field tambahan ini kita bisa pilih. Field tambahan ini kita mau pasang di form transaksi atau di form master atau di form UDT tadi yang sudah kita bikin. Itu bisa. Jadi kita bisa tempel di mana field tambahan itu, kita bisa pilih. Oke, Pak Sandi bisa minta tolong di.
Jadi masuknya di tools, kemudian ada customize tools, ada namanya user define field. Ya, ini di sini. Bisa dibesarin Pak Sandi, minta tolong. Di tools. Nah, ini tadi yang saya infokan. Jadi kita bisa tempel field tadi itu di mana? Kita mau tempel misalnya di master. Ya, nanti itu di situ ada pilihannya master data di atas sendiri. Kemudian misalnya mau tempel di transaksi, nah itu nanti juga ada marketing dokumen kalau di transaksi. Nah kemudian misalnya saya mau tempel di UDT yang sudah barusan kita buat, gitu ya, mau saya tambahkan fieldnya, karena pertama kali dibuat itu UDT isinya cuma 2, bawaannya dari SAP-nya itu cuma code sama name-nya saja. Kita mau tambahkan field lainnya, contohnya tadi ada nomor rangka, terus nomor mesin, jenis kendaraan, semua itu UDF-nya. Kita bisa tambahkan di bagian ini, user define table. Ini sudah muncul tadi ya di sini. Nah, contoh saya mau tadi, kasusnya tadi kan saya mau tambahkan nama driver ya, drivernya ya. Berarti kan itu akan kita tempel di transaksi delivery-nya nantinya kan ya. Jadi nanti kita masuk ke marketing dokumen. Jadi di marketing dokumen itu diklik. Nah, ini ada pilihan. Kita mau taruh di title atau di row. Bedanya apa? Kalau di title itu nanti munculnya banyak detailnya. Contoh, pengiriman tanggal hari ini ke customer A gitu misalnya ya. Customer A ini menggunakan kendaraan plat nomor sekian. Nah itu istilahnya informasinya ada di header di atas. Nanti bawa apa aja kendaraan ini itu ada di detailnya. Informasinya, barang-barangnya itu ada di detailnya. Nah kita juga bisa tambahkan field tambahan tersebut di detailnya. Jadi bukan headernya, informasinya nanti menempel di detailnya, di barangnya, misalnya seperti itu tadi kirimnya ya. Kita bisa pilih akan mau kita pasang di title atau di row-nya, detailnya, gitu. Oke, kita coba hari ini untuk yang kita pasang di row-nya ya. Title. Mas tadi bisa ditambahkan. Caranya ya tinggal diklik title-nya aja, kemudian ada add di bawah. Nah, kita isi di sini kodenya apa untuk field yang akan kita buat, kita kasih kode apa. Terserah ya. Jadi misalnya nanti Bapak mau kasih nama perusahaannya, terus kemudian field apa gitu ya. Misalnya ini contoh nama driver gitu ya. Ketik aja itu nama driver. Nah, sekali lagi ini title-nya terserah Bapak Ibu ya yang kasih nama ya nantinya. Description-nya ini yang akan muncul di form-nya nantinya. Ketika form delivery akan muncul yang bagian description ini. Misalnya ini kita kasih nama driver. Nah, kemudian di sini kita tentukan tipenya apa. Dari field yang akan kita buat ini tipenya apa? Apakah numerik, ataukah bentuk tanggal, ataukah bentuk alfanumerik, ya kita tinggal pilih. Nah, dalam hal ini kita akan coba yang alfanumerik. Kemudian panjangnya itu juga kita bisa tentukan karakter yang bisa diisi dalam field tersebut tambahan itu berapa panjang. Misal nama driver itu misalnya cukuplah 20 misalnya ya, panjang 30 ya Pak Sandi ya. Oke. Panjangnya misalnya 30 ya. Kita isi aja 30. Nanti kalau misalnya sudah yang kita ketik nanti di transaksi itu sudah lebih dari 30, yang tersimpan di datanya itu cuma 30 karena di sini saya define panjangnya itu cuma bisa menampung 30 karakter. Ya. Nah, itu lainnya ini kita bisa
faktornya ini kita bisa pilih mau bentuk alamat atau bentuk telepon atau bentuk teks. Ini standarnya dari SAP. Kemudian validation-nya ini kita nanti field ini kita bisa linkkan misalnya seperti itu ya. Nanti ini ada beberapa pilihannya, untuk detailnya nanti bisanya sama Pak Sandi dijelaskan nantinya. Waktu kalau sudah implementasi, misalnya mau nambahkan field pasti diajarkan ini ke tiap perusahaan yang IT perusahaan ya, sehingga seperti itu. Nah kalau sudah nanti tinggal di add aja, hasilnya nanti seperti yang ini proses add-nya. Jadi dia akan menambahkan field tadi di form transaksinya. Masih loading. Oke. Nah, ini sudah muncul. Ini ada beberapa contoh juga yang sudah kita buat. Bisa dilihatin, Pak. Contoh nama supir. Nah, ini yang sudah kita buat. Ya. Seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah kita buatkan field-nya, nanti munculnya, contohnya Pak Sani bisa dibuka di form delivery. Jadi pertama tadi kita sudah bikin tabelnya tadi sudah kita isi nama kendaraannya, jenis kendaraannya, nomor polisinya, kemudian nomor rangkanya sudah kita isi. Setelah itu kita bikin field-nya, field tambahannya di transaksi, nanti akan muncul seperti yang di sebelah kanan ya Bapak Ibu ya. Sebelah kanan itu, di kanan transaksinya itu ada namanya UDF, User Defined Field, sebelah kanan yang sudah kita buat tadi. Jadi yang tadi dibuat sama Pak Sandi kan ada nomor polisi, jenis kendaraan, terus supir, terus yang baru tadi, yang barusan aja dibuat aja nama driver. Nah, seperti ini. Tampilannya seperti ini nanti, Bapak. Jadi di sini nanti informasinya kita bisa tambahkan. Di transaksi delivery ini informasi nomor polisi, jenis kendaraan supir ini tadi kita bisa tambahkan. Nah, seperti ini, Pak. Nah, ini contohnya juga yang sudah dibuat sama Pak Sandi. Nomor polisinya itu sudah dilingkan sama UDT yang sudah dibuat tadi. Jadi UDT yang ini di sini master kendaraan ini sudah dilingkan. Jadi UDF-nya itu nanti dilingkan ke UDT-nya. Jadi seperti itu. Fungsinya apa ya? Fungsinya biar seragam ya. Misalnya yang ngisi beberapa nih, Pak. Nah, kalau misalnya nggak kita buatkan master, pasti pengisiannya ya terserah masing-masing user akhirnya kan nggak seragam. Nanti kita lihat datanya berantakan. Menanggulangi kesalahan input ya Pak. Nah, ya, jadi dia juga ambil dari master data kendaraannya tadi tinggal di-edit gitu ya. Ya, gitu. Oke. Jadi nanti sudah ya UDT sudah kita isi, kita linkkan sama field yang kita buat. Contohnya seperti yang ditunjukkan sama Pak Sandi itu. Jadi ini sudah muncul seperti ini. Seperti itu Pak. Ya. Jadi kalau dilihat nanti contoh transaksinya Pak Sandi bisa contoh transaksinya sudah kita bikin. Nah, seperti ini. Seperti ini kan transaksinya ya. Jadi nomor polisinya keisi, kemudian jenis kendaraannya keisi, sopirnya pada saat itu siapa itu juga bisa diisi. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang penasaran, ingin tanya, ditahan dulu. Nanti di akhir saya sediakan waktu, namun tidak banyak ya untuk pertanyaannya, saya batasi. Nah, sekalian saya umumkan di awal, kita akan pilih satu dari penanya nanti yang akan mendapatkan goodie bag dari kita, seperti dari kita. Ini langsung dari SAP. Jadi isinya banyak, ada notice dari IDU, ada tumbler juga dari kita. Oke. Nah, lanjut lagi. Jadi gini Pak Hermawan. Ya. Tadi kan sudah dilingkan ke proses delivery ya. Jadi ketika delivery,
Itu yang bagian input kan harus input. Iya. Namun kan ya ada aja yang kelupaan tuh, padahal kita mewajibkan kendaraan harus input tuh datanya supaya bisa di tracking istilahnya ya. Yeah. Kalau pengiriman hari ini itu siapa, kendaraan yang mana, seperti itu. Nah, jika kira-kira ada yang lupa ngisi, ya maklum ya, itu gimana? Jadi ceritanya ini kita sudah bikin UDD-nya, kita sudah bikin UDF-nya, sudah muncul di form transaksi delivery-nya, lupa ngisi gitu Pak ya? Nah, itu kan seharusnya mandatory, tapi lupaan tuh gitu ya. Jadi kan maunya jadi ketika kita bikin delivery itu harus mengisi ininya Pak ya, nomor polisinya, terus jenis kendaraannya sama supirnya siapa ini harus mengisi gitu ya. Supaya karena tujuan awal tadi kan balik ke kasusnya ya. Dia pengen ngetres nih, ya bukan menuduh ya. Nanti kan juga masih ditanyain. Tapi kalau nggak tahu sopo supire gitu, itu kan nanti jadi rame. Saya sambut bahasa Indonesia nggak apa-apa, bahasa Surabaya nih, maaf ya, kebiasaan Bapak. Jadi nanti kalau nggak tahu siapa supirnya, takutnya nanti jadi rame gitu loh. Nanti kalau tahu siapa supirnya, nanti kan bisa ditanyain apakah barangnya itu jatuh saat pengiriman atau seperti apa. Tapi kalau kejadian supir itu terus gitu ya, beberapa kali, nah ini yang patut dikasih tanda petik ya, tanda tanya juga nih. Kok supir itu terus mesti hilang satu barangnya atau hilang dua gitu kan. Jadi di SAP Business One selain tadi yang saya jelaskan, kita jelaskan juga ada satu fitur lagi nih. Jadi namanya istilahnya, jadi ini kan maunya kita harus ketika transaksi delivery ini disimpan, sebelum simpan itu harus isi ya, jadi harus mengisi nomor polisi, nggak bisa disimpan. Pak, salah mute Pak. Ya, oke. Iya, mohon maaf ya. Ada banyak tadi yang masuk. Jadi gini, saya ulangi ya. Jadi kita bisa setelah kita tambahkan UDF tadi, ketika transaksi delivery itu dibuat harus mengisi field tambahan yang sudah kita buat tadi. Kalau nggak diisi nggak bisa di-add, misalnya ya. Itu ada namanya sebenarnya sih ini lebih ke IT-nya ya. Kalau menambahkan yang satu ini harus lebih ke IT-nya Pak, karena itu perlu masuk ke database-nya ya Pak Sandi ya. Kita disebut apa itu Pak Sandi? Kalau di SAP ini kita nyebutnya biasanya SAP SP notification. Oh, oke. SP notification Pak Sandi ya. Jadi itu jangannya Pak SP. Store prosedur ya. Store prosedur ya. Prosedur. Jadi memang kalau yang SP notification ini ya ini lebih condong ke IT-nya karena harus masuk ke database-nya untuk buat SP notification-nya tadi di database-nya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita sekilas saja untuk jelasin ini SP notification bisa dibantu Pak Sandi. Ya, untuk masuk ke SP notification itu perlu masuk ke database ya. Jadi kita buka database-nya, dan di sini ada prosedur. Kita cari SPO. Nah, SPO, SP Transaction Notification. Nah, ini bisa kita edit ya. Jadi ini keperluannya untuk blocking di SAP. Jadi kita bisa membuat blocking custom lah sesuai keinginan. Misalkan contohnya seperti tadi ya, jadi sopirnya, field sopir itu harus diisi. Nah, itu bisa kita tambahkan blocking di sini. Nah, contohnya
Ini kita alter, ini kita edit ya. Kalau ini lebih ke bahasa-bahasa ini ya Pak Sandi ya. Kalau tadi kan pembuatan UDF, tadi kan gampang sekali ya tadi ya. Iya. Kalau ini lebih ke memang lebih ke IT-nya ya Pak tadi ya. Teknis. Tapi ini disediakan enggak ya Pak ya? Artinya code-nya ini tinggal ngambil, tinggal tempel-tempel atau harus coding sendiri? Sebenarnya kalau yang tinggal tempel-tempel itu ada di dalam SAP ya. Itu namanya query generator. Nah, ini lebih mudah lah penggunaannya, tinggal drag-drop, tempel-tempel. Tapi kalau lebih ke expert lagi ya, customnya, query-nya, itu bisa lewat database-nya langsung. Oke. Jadi ini contohnya yang Pak Sandi bikin ini sopir harus diisi ya, ada error Ya. message-nya. Jadi ketika transaksi delivery tadi nggak ngisi yang field yang ditambahkan tadi, itu ada error message-nya seperti itu ya Pak ya. Ya, Pakai bahasa Indonesia bisa berarti Pak ya? bisa. Terserah mau di apapun message-nya nanti yang keluar seperti ini. Oke. Praktek Pak Sandi. Coba kita praktekkan. Nah, ini yang background-nya IT pemrograman, ini masuk ke sini, Bapak. Ya. Jadi yang ada pertanyaan, bisa nggak kita tambahin coding di dalam? Nah, ya, misalkan kita update data ini ya. Kita coba hapus sopirnya. Tadi kan kita sudah buat blocking ya, bahwa sopir ini harus diisi. Nah, setelah itu kita coba update. Nah, di sini ada langsung muncul di bawah situ ya message-nya Pak Sandi ya. Ini message-nya sesuai yang di sini tadi. Oke. Ini tadi namanya apa Pak Sandi? SP notification. Oke. Jadi ini tiap form bisa dikasih seperti ini Pak Sandi? Bisa. Ya, jadi form apa? Jadi bukan form delivery aja ya Pak Sandi ya? Ya. Misalnya saya tambahkan ada field tambahan di form sales order atau form pembelian atau form apapun itu, jadi nanti bisa kita kasih SP notification ini ya? Iya, bisa. Oke, mantap nih Pak. Itu Pak ya, yuk ada. Oke. Jadi begitu dia lupa input, itu akan muncul ya tadi SP notifnya tadi, dan ini tidak akan tersimpan sampai dia mengisi yang mandatory tadi. Ya. Iya, oke. Oke. Jadi selanjutnya Pak Hermawan ya. Ya. Nah, ini kan sudah kita tadi gimana sih nambah table, nambah field, terus juga kalau sudah kita lengkapi itu, tapi ternyata masih ada aja yang lupa ngisi gitu. Ya. Padahal kita sudah antisipasi data-data yang kurang tadi. Nah, akhirnya ada SP notif. Nah, ini selanjutnya ini ingin laporan data lengkapnya, Pak. Karena kan kejadiannya bisa saja terjadi minggu kemarin. Nah, kalau hari ini kan bisa ketahuan, Pak, langsung, oh tadi yang ngirim itu tinggal ngomong aja sih bagian delivery. Nah, misalkan beberapa hari kemarin atau gimana, itu data lengkapnya gimana itu ya. Oke. Jadi case-nya itu kita sudah bikin field tambahannya, kita sudah kasih blockingnya juga gitu Pak ya. Setelah kita lengkapi semuanya, ini datanya mau dilihat gitu Pak ya. Iya, benar. Mau ditampilkan gitu. Ditampilkan. Ini kan di luar SAP tadi. Maksudnya kita bikin sendiri, bukan di luar SAP. Kita bikin sendiri tabel dan field-nya gitu. Iya. Apakah dengan fungsi searching yang ada langsung ketemu atau harus seperti apa gitu? Oke. Jadi ada fitur lagi baru, bukan baru ya, fitur yang sudah ada di SAP Business One itu istilahnya namanya query generator. Nah, kalau query generator ini istilahnya kita bisa ambil data dari
form apapun ya yang ada di SAP Business One, datanya itu kita bisa ambil, kita bisa tarik dengan parameter-parameter yang kita mau. Nah, perlu skill IT nggak? Ini sama SAP Business One itu dimudahkan untuk menarik datanya tadi, Pak Yaya. Jadi pakai namanya query generator. Jadi nggak perlu skill IT, misal yang accounting, yang purchasing, yang finance, mau tarik data, itu bisa mudah sekali pakai namanya query generator yang sudah disediakan sama SAP Business One. Jadi kalau di IT mungkin Bapak-Bapak Ibu yang IT ada istilahnya select, bintang, from, macam-macam tabelnya apa. Nah itu kan agak awam ya di yang ini ya. Jadi nanti kita tinggal pilih field-fieldnya apa, field-field apa aja yang kita mau munculkan. Nanti sama SAP Business One itu sudah diselekkan, sudah di bahasanya yang pemrogramannya tadi sudah diselekkan. Jadi tinggal kita pilih field-field apa aja. Nanti itu kita bisa olah ya istilahnya datanya ya. Mau diolah kita tarik di Excel, kita mau tarik atau kita kasih parameter di query generatornya itu bisa memungkinkan. Ya, betul. Jadi mungkin kita bisa ini ya. Kan ini bukan IT aja yang bisa kan. Jadi yang lain juga penasaran. Ya, jadi seharusnya gampang nih, nggak perlu skill IT yang gimana gitu ya. Jadi sama kayak pembuatan UDF, UDT tadi, ini namanya query generator. Bisa jadi share screen dulu. Ya, tempatnya ada di sini tools. Jadi ini sudah satu paket ya. Ketika membeli SAP Business One, ini sudah ada di dalam SAP Business One-nya. Ini ada di tools, kemudian ada di queries, kemudian ada namanya queries generator. Nah, di sini tampilannya seperti ini, Pak Dayo. Nah, kita tinggal cari aja tabel untuk menyimpan delivery ini apa. Nah, cara gampangnya itu tinggal kita buka form delivery-nya dulu. Nah, kemudian kita klik view, kita klik system information. Nah, kalau sudah, kita dekatkan kursornya ke field apapun yang ada di delivery. Apapun itu ya. Jadi nanti setelah kita dekatkan, nanti di bagian bawah, bisa kelihatan ya di bagian bawah ini. Bagian paling bawah sendiri itu ada tabelnya apa untuk delivery itu tabelnya apa. Jadi bisa kelihatan di bawah sendiri. Oh, ini tujuannya untuk mencari nama tabel. Yes. Oke. Jadi kalau kita list nama tabel itu kan banyak sebenarnya di sini. Tapi yang spesifik dengan ini langsung kelihatan. Ya. Oke. Nah, kemudian kalau sudah kita tahu nama tabel delivery-nya, kita baru kembali lagi ke query generatornya tadi, kita tinggal ketik di sini. Tadi kalau delivery kan ODLN ya. Kalau sudah kita ketik ODLN, kita tap aja, nanti semua field yang ada di delivery tadi akan muncul, termasuk field yang tambahan tadi, yang sudah kita tambahkan akan muncul. Biasanya posisinya di bawah sendiri. Nah, seperti ini contohnya. Nah, contoh ini saya mau tarik data ya, Pak ya. Nama customer, itu Pak ya, nama customer, kemudian tanggal kirimnya, itu Pak ya. Kemudian kendaraannya apa, supirnya apa, siapa, gitu ya Pak. Terus kirim barang apa, gitu ya. Iya. Oke. Pak Sandi bisa diminta tolong di. Jadi kalau mau tarik tanggalnya ya, kita tinggal cari aja di sini job date. Nah, ini ada posting date, tinggal double klik saja, nanti akan muncul di bagian sini sebelah kanan ini. Bisa dibesarin Pak. Nah, ini akan muncul di sini. Contoh tambah lagi nama customer ya. Ini ada customer atau vendor name. Tinggal double klik aja, nanti muncul di sini sebelah kanan. Kemudian misalnya tambah lagi nama supir.
Nama supir tinggal double klik aja, terus tambah lagi nomor polisi, Pak Sandi. Double klik. Nah, kemudian saya mau munculin juga yang dikirim barang apa aja, kuantitinya berapa gitu ya. Nah, kita perlu istilahnya di IT itu, di query itu namanya join. Tapi kita nggak usah perlu yang itu join. Nah, ini sudah disediakan sama query generator. Kita tinggal cari tabel detailnya dari form delivery tadi. Caranya gimana? Sama seperti yang kita lakukan ketika saya mau cari tahu tabel untuk delivery yang headernya. Sekarang saya mau tahu detailnya ini disimpan di tabel apa. Jadi saya tinggal arahkan kursornya ke yang bagian detail, ya, yang bagian garis-garisnya itu istilahnya kan detail ya. Nanti akan muncul informasi di bawah sini, di bagian bawah itu nama tabelnya, sama seperti yang tadi. Jadi biasanya standarnya sih kalau dari SAP itu yang header itu depannya O, kalau yang detail biasanya O-nya dihilangin, ditambahin angka 1 di bagian belakang sendiri. Jadi bisa di... Nah, seperti itu di LN1, tinggal di tab aja. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, kita tinggal tambahkan field yang dibutuhkan. Contoh di ini ya, di atas Pak Sandi yang bagian select itu. Nah, jadi tadi saya mau tampilkan itemnya ya, kode item sama deskripsi item ya. Oke, sama deskripsinya sama kuantitinya Pak Sandi. Nah, sudah. Kalau sudah bisa di execute. Nah, semua datanya akan muncul. Jadi data yang sudah di delivery tadi akan muncul. Oh sorry, nomor anehnya Pak. Tadi supirnya ini sudah ada. Nama supirnya sudah Ya sudah ada ya. Oke, supir, nomor polisinya juga. Oke, jadi dari sini ketahuan ya. Jika pengiriman itu tanggal berapa, mobilnya plat yang mana, nama sopirnya siapa. Tinggal diinterogasi. Jadi tujuannya kan kadang seperti itu. Bukan menyalahkan, tapi kan memverifikasi. Ya. Nah, oke. Jadi contohnya query generator. Nanti misalnya di query generator itu mau dikasih istilahnya parameter, saya mau munculin data dari tanggal segini sampai tanggal segini, itu bisa kan. Di query generator nanti bisa. Nanti mungkin lebih detailnya nanti waktu trainingnya IT-nya. Jadi atau training yang di ini. Oke. Iya, pemberitahuan juga nih Bapak Ibu. Jika melakukan implementasi dengan PTIT data utama, itu kita kasih free training IT. Hal-hal seperti ini masuk nggak Pak Sandi? Iya, masuk. Iya. Jadi IT-nya misalkan nggak pernah pegang ERP Pak, IT-nya. Mungkin yang lain pernah, tapi ERP yang SAP Business One nggak pernah. Jangan takut, kita kasih training free jika melakukan implementasi SAP Business One dengan PT Inti Data Utama. Jadi nanti IT-nya bisa melakukan hal ini. Lanjut ya Pak ya? Ya. Oke, dari seperti itu Pak. Nah terakhir nih, sudah ketahuan nih orangnya. Kan sudah jelas datanya siapa, kita verifikasi, kita tanyain. Ini ada semacam ide membuat layout surat peringatan untuk supirnya. Bisa nggak dilakukan di SAP Business One? Oke, bisa sih Pak. Jadi tadi sudah ketemu nih ceritanya di nomor sekian. Nah, dari delivery itu kita mau cetak surat peringatan ke supirnya gitu Pak. Iya, Pak. tapi sudah kita ajak ngomong ya, kita buatkan itu SP-nya gitu. Ya, tapi nggak ngetik gini Pak, ya. Harus ke datanya yang kita ketikkan itu tersinkron Pak. Nah kalau ngetik manual takutnya ada kesalahan juga. Nah ini bisa nggak dibuatkan di SAP? Jadi di SAP Business One itu kita bisa tambahkan apa ya istilahnya layout atau cetakan sesuai dengan keinginan perusahaan. Contoh tadi Pak Yoyo case-nya kita mau buat cetakan surat peringatan dari delivery. Jadi di delivery-nya itu bisa cetak
surat peringatan ke drivernya gitu Pak ya. Oke. Nah, kita bisa pakai biasanya untuk reportnya itu pakai namanya crystal report. Jadi kita buat crystal reportnya dulu di luar SAP ya. Itu biasanya paket sudah dapat Pak ya, crystal report untuk ini. Iya. Sudah dapat ya. Jadi nanti ketika ke pembelian SAP Business One itu sudah termasuk software crystal reportnya Pak. Iya. Ya, oke. Jadi nanti kita buat layoutnya dulu atau cetakannya dulu di crystal report. Nanti kita crystal report yang akan kita pasangkan ke dalam form delivery itu. Nah, ini contohnya yang sudah dibuat sama Pak Sandi ya. Kalau kita jelasin cara bikin crystal reportnya mungkin agak lama nanti. Jadi ini sudah disiapin sama Pak Sandi, pembuatan crystal reportnya. Ini contoh surat peringatan. Dari surat peringatan ini nanti saya ambil nama supirnya yang dari transaksi delivery tadi. Nama supirnya, kemudian dokumen pengiriman Pak Sandi, bukan invoice itu Pak Sandi. Nah, itu dokumen delivery-nya ya, nomor delivery. Yes, nah itu nomor pengirimannya nomor berapa, kemudian transaksinya tanggal berapa. Nah, ini semua, terus itemnya, terus ini kata-katanya ini tinggal diketik aja ya, biasa manual biasa, diketik biasa. Kalau sudah user reportnya kita bisa save, nanti kita pasangkan di form delivery-nya. Jadi cara pasangnya gampang banget, tinggal kita cari namanya layout and report manager, layout and report manager, klik. Nah, terus kemudian kita cari transaksi delivery-nya. Tadi kan ada di modul sales ya. Klik modul sales-nya, kita klik delivery. Nah, itu form delivery-nya. Kita klik yang item ya. Kita tinggal import. Nah, import, kita pilih file crystal report-nya yang sudah kita buat tadi. Nah, kita tadi simpan di mana crystal report-nya? Kalau sudah di-open, dipilih layout kita mau taruh di mana tadi ya, taruh di delivery, dari remove item ya, oke, kita choose aja. Kalau sudah nanti di finish. Nah, setelah di finish, nanti kita tinggal buka form delivery-nya. Kita buka form delivery-nya, kita nanti cari transaksi yang akan kita cetak surat peringatannya. Contoh transaksi nomor berapa nih Pak? 847 ya. Ya, 847 ya. Dari transaksi 847 ini, nomor transaksinya ini ya, atas diri 847, itu kita akan cetak SP-nya, surat peringatannya ke drivernya ini. Paul. Paul. Dari sini kita tinggal klik file, kemudian saya preview aja ya, karena ini nggak sampai ke printer, ke preview layout, kemudian saya pilih yang surat peringatan. Nah, sudah saya oke. Nah, nanti munculnya seperti yang crystal report kita buat tadi. Isinya sesuai dengan yang ada di SAP. Contoh Pak Sandi agak geser ke bawah. Tadi namanya Paul ya. Drivernya namanya Paul, nomor delivery-nya 847. Kemudian tanggalnya tanggal berapa? 17 ya. Kemudian itemnya apa? Ini kode itemnya sesuai dengan yang ada di SAP. Nah, seperti ini. Oke ya. Jadi ini bisa macamnya bisa macam-macam. Jadi kita bisa sampai mungkin untuk ini contoh kita bukan bikin layout surat jalan nih, surat jalannya untuk customer A, modelnya seperti ini, customer B seperti ini, itu juga bisa Pak, untuk pembuatan layoutnya. Jadi untuk detail pembuatan di crystal report-nya nanti mungkin waktu trainingnya. Iya. Jadi ini dipakai buat surat jalan, gitu-gitu kan juga bisa ya Pak? Iya. Oke. Baik, ini secara keseluruhan dari case tadi ini akhirnya solving Pak. Gitu ya. Jadi ada penyelesaiannya nih dari awal, dari tim IT-nya misalkan ditanya, kamu bisa bikin ngetrace ini nggak? Ada kejadian seperti ini.
Nah, jadi bisa melakukan step-stepnya yang seperti kita infokan tadi, mulai dari UTF, UTT, terus habis itu apalagi SP notif ya Pak ya. Jadi kalau lupa input harus diinput supaya bisa nge-trace ini tadi. Nah, terus sampai penarikan datanya. Penarikan datanya akhirnya ketahuan tanggal sekian, drivernya siapa. Nah, habis itu kalau memang ingin dilanjutkan dengan SP gitu ya, nggak harus ngetik lagi karena takutnya salah ngetik nama ini bahaya Pak. Ya. Jadi harus benar-benar nge-link ke data yang ada di SAP. Jadi barangnya apa, tanggal berapa, nomor platnya tadi berapa, sopirnya siapa, itu seperti itu ya. Ya, secara keseluruhan sudah. Oke. Jadi case-nya macam-macam Pak ya. Jadi Iya. bukan hanya contoh ini tadi kan kita bawa case untuk yang misalnya kalau ada barang hilang, kita mau track sampai drivernya siapa, nomornya berapa. Nah, setelah kita track ketemu, misalnya kita mau cetak layoutnya untuk SP-nya ke drivernya itu, ini bisa ya. Tapi nggak menutup kemungkinan case-case lainnya itu bisa kasih ya, kita bisa implementasikan dengan ini fitur-fitur yang ada di SAP Business One. Banyak juga klien-klien kami yang mungkin IT-nya sudah jago-jago ya, sudah bikin UDF, UDD yang sudah langsung link kemana-mana, yang kemana-mana itu sampai sudah bisa bikin sendiri lah, bisa mandiri istilahnya ya. Jadi nggak tergantung ke inti data, sudah bisa bikin sendiri. Jadi nggak tergantung sama kita. Oke. Jadi untuk case tadi Bapak Ibu, tapi sebenarnya bisa untuk case-case yang lain. Tinggal kita mappingkan aja data apa yang dibutuhkan dan melakukan step-stepnya seperti apa. Nah, ini kita masuk ke tanya jawab aja langsung. Karena tadi udah sangat banyak yang sudah diinfokan Pak Hermawan ya. Baik, untuk tanya jawab ini saya Mas Yoyo, ya, tadi saya udah buat rangkum urutannya ya. Mungkin nih saya ambil share ke Bapak. Mas Yoyo ya. Oh, boleh. Saya kopas ke chat Zoom aja ya. Banyak ya Pak ya. Pak Yoyo pakai yang host ya? Ya, saya yang host. Untuk pertanyaan ini kita ambil dua dulu ya, Bapak Ibu. Nanti ada satu pertanyaan tadi yang cukup penting saya tanyakan juga, Pak. Nah, jadi karena waktunya kan 1 jam ya, ini sudah lebih, nggak apa-apa ya. Kita spare sedikit supaya ilmunya nambah banyak ya. Ya, mungkin nanti gini juga ya Mas Yoyo, saya bantu tambah kalau misalnya ada Bapak Ibu yang sekiranya karena ini pembahasan teknis gitu ya, jadi mungkin agak panjang tektoknya, kalau ada yang nggak kejawab nanti kita akan jawab by email. Nah, nanti feel free untuk setting session dengan tim kita ya Bapak Ibu. Jadi setidaknya nanti kita jawab dulu by email untuk Bapak Ibu yang belum bisa terjawab dari session sekarang. Jadi Bapak Ibu udah ada perkiraan lah begitu ya. Nanti selebihnya feel free untuk kita discuss gitu ya. Oke, silakan Mas Yoyo. Sudah saya kopikan. Ada banyak Pak Yoyo. Bentar. Oh, semuanya ya Pak. Oke, saya pilih 2 ya Pak ya. Sementara yang ada hubungannya dengan materi sekarang ya. Nah, ini dari Astari Niagara. Bagaimana jika ada kendala atau ada yang mau diupdate dari UTF yang sudah ada? Apakah bisa dilakukan tim customer sendiri dengan dashboard atau training khusus? Itu pertanyaan A, Pak. Tidak apa-apa deh, ada AB ya, tidak apa-apa. Bagaimana cara memonitoring UTF yang tidak terpakai supaya lebih efisien? Apakah bisa dihapus jika sudah tidak terpakai? Oke. Ini sepertinya
Yang jawab Pak Sandi aja nih. Ya, Jadi lebih teknikal ya Pak ya. Jadi untuk pertanyaan pertama ya, bagaimana jika ada kendala update yang ingin dilakukan terhadap PDF, apakah dengan get atau get basic atau diperlukan kayak ini. Sebenarnya kalau UDF ini bebas ya sebagai user ya, tapi lebih dikhususkan agar IT-nya yang melakukan update atau app UDT maupun UDF. Jadi bebas ya, bisa diupdate atau memang kalau sudah tidak digunakan, takutnya memberatkan database ya, bisa dihapus juga. Itu hanya sebatas UDF ya. Kalau yang bawaan sistem SAP-nya itu tidak bisa. Boleh Pak. Ya. Jadi istilahnya, jadi kesimpulannya nggak perlu dilakukan ke kita ya, nggak perlu issue tiket macam-macam ya. Jadi dari IT-nya, tim IT-nya sendiri sudah bisa langsung update ataupun delete misalnya ya, kebanyakan gitu. Cuma kalau delete, otomatis kalau misalnya sudah ada datanya di UDF yang kita tambahkan tadi, hilang Pak ya, datanya kalau di delete ya. Jadi nggak bisa kita lihat lagi ya datanya tadi ya. Nah, tapi permasalahannya kalau di delete, dia itu kan nge-link ke beberapa tadi ya, yang field, tabel dan lain-lain. Itu linknya itu gimana? Otomatis memutus proses itu semua ya berarti? Ya, linknya pun hilang karena link kan nempelnya kan di web ya. Kalau UDF-nya dihapus, otomatis linknya juga hilang Semua ya. Ya. Tapi dia harus paham bahwa itu nge-link ke apa aja. Soalnya nanti kalau ada yang trace kesusahan juga. Ya, itu salah satu resikonya sih kalau misalnya UDF atau UDT, UDF ya terutama kita mau hapus, ya otomatis data yang kita mau nantinya nanti mau dicari ya nggak ada, bakalan hilang. Linknya misalnya tadi UDF saya link ke nomor kendaraan gitu ya, nomor kendaraan terus kemudian dihapus ya otomatis hilang. Jadi seperti itu sih. Tapi itu semua bisa dilakukan sama tim IT yang nggak perlu isi tiket kita terus kemudian kelamaan. Nggak, itu sudah diajarkan nanti ketika training sama teknikalnya. Jadi sudah diajarkan cara bikin UDF-nya, hapus, update macam-macam sudah diajarkan. Itu. Baik. Semoga menjawab ya Pak ya. Ada pertanyaan berikutnya dari yang kedua ada. Oh, ada. Yang pertanyaan kedua tadi ya. Bagaimana cara monitor UDF terpakai atau tidak? Mengenai efisiensi ya. Ya, yang nggak kepakai dihapus itu kan. Dihapus. Ya. Jadi ya kembali tadi ya. Jadi memang bisa dihapus. Cuman bahwa UDF ini terpakai atau tidak itu harusnya IT ya, mungkin pasti tahu lah kalau database. Jadi ya perlu query dulu mana UDF atau field yang sudah tidak pernah ada value atau kosong gitu. Benar. Jadi mungkin bisa di-trace dari situ. Harus di query dulu ya, di select dulu. Kalau nggak ada kosong, empty semua gitu. Tapi dia harus meriksa waktu dia create itu apa dulu. Iya. Yang dihapus kan. Oke. Berikutnya ya. Pak Yoyo. Ya. Pak Yoyo. Ya mungkin saya mau nambahkan untuk UDF ya yang tidak terpakai atau gimana monitoring secara efisiensi ya. Nah, kalau kita biasanya implementasi itu kan kita pasti ada dokumentasi bisnis blueprint gitu ya. Iya. Nah, di mana di situ sebetulnya Bapak Ibu UDF yang kita definisikan di awal implementasi pasti sudah termapping di sana kegunaannya. Nah, hanya memang paham ketika jalannya penggunaan ERP sehari-hari pasti kan ada ditambah, ada mungkin tadinya mau dipakai untuk A, sekarang diputuskan oleh tim internal dipakai untuk B. Nah, ketika kita handover dokumen blueprint tersebut, sebetulnya customer ini sudah memiliki ibaratnya bekal lah untuk terus memanage dokumen blueprint tersebut, jadi terus dilakukan pembaruan gitu ya, sehingga dari situ terlihat nanti misalnya ketika ada mau membuat UDF baru atau ada kebutuhan
pembuatan UDF baru, nah bisa direview kembali ke dokumen sistem blueprint-nya, gitu ya. Mungkin itu salah satu yang saya bisa tambahkan. Ya, Oke, jadi, silakan kembali ke tim. jadi bisa melihat dokumentasi itu khusus untuk yang sudah didefinisikan di waktu bisnis Di blueprint. blueprint, betul. Nah, tapi yang sudah berjalan lama, IT-nya bikin-bikin sendiri, nah itu apakah terdokumentasikan atau tidak, itu yang perlu Ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Dita Putri mengenai Crystal Report. Jadi beliau ini mengalami kendala. Jadi dia punya Crystal Report yang sudah dibikin udah lama. Nah, tapi tiba-tiba itu error. Jadi errornya itu ada message koneksi database error gitu kan, infonya. Nah, akhirnya solusi dari dia itu adalah membuat ulang Crystal Report itu, tapi dia penasaran sampai sekarang karena itu beberapa kali terjadi. Kenapa seperti itu? Padahal sebelumnya nggak apa-apa. Gitu. Itu biasanya pengaruh dari apa ya Pak? Tiba-tiba muncul error-error di Crystal Report-nya itu seperti itu. Seharusnya sih nggak bakal terjadi ya, kecuali mungkin ada perubahan pada Windows-nya. Mungkin Ini gini Pak San, message koneksi database error. iya, ini kan saat-saat dibuka kan. Benar. Jadi ya seharusnya nggak bakal terjadi, pasti bisa dibuka terus Crystal Report-nya. Nah, ini suatu error ini kemungkinan ya ada banyak hal sih. Misalkan komputer tersebut baru saja dilakukan update Windows atau mungkin antivirus. Nah, itu kan antivirus kan kita kan nggak tahu ya maksudnya apa. Biasanya kan antivirus kan macam-macam ya security-nya ya. Ada yang strict banget, ada yang ya biasa aja. Takutnya pengaruh di antivirus juga. Jadi banyak hal sih. Tapi kalau pada umumnya harusnya nggak bakal terjadi, kecuali ada perubahan-perubahan komputernya misalkan. Oke. Jadi ini kalau mengistilahkan kan koneksi dari koneksi di Crystal Report-nya mencoba untuk memanggil database gitu, di server database untuk memasangkan data-data itu tadi, yang kayak contoh tadi ya. Nah, waktu koneksinya ini, waktu proses pemanggilan ini error gitu kan. Nah, bisa jadi ada perubahan infrastruktur atau perubahan yang menyebabkan hal itu ya, atau blokir virus atau antivirus, bisa jadi hal-hal itu terjadi. Poinnya adalah ini adalah koneksi dari Crystal Report ke data yang ada di server database. Jadi hubungannya ini yang terputus. Iya. Jadi harus ditelusuri di situ sebenarnya. Jadi nggak ada hubungannya apa ya? Ada penghapusan data gitu, ada hubungannya nggak? Kalau penghapusan data mana dulu ini? Kalau SAP kan nggak mungkin. Iya, bos ya. Enggak, misalkan nih Crystal Report-nya tadi kan nampilkan ini gambaran saya aja ya, biar ini aja ya, biar agak terbantu sedikit ya. Mungkin mengaitkan dengan situ, mungkin. Kalau enggak ya berarti solusinya ya menelusuri koneksi ya. Jadi tadi create UTF itu ya, yang contoh tadi, terus ngambil data kayak nama supir ya. Terus tiba-tiba ada yang tanya UTF-nya dihapus Pak gitu. Ada yang hapus UTF-nya itu gitu. Nah, ini apakah muncul error seperti ini atau hanya semacam informasi aja bahwa data itu kosong atau tidak ada? Kalau dihapus ya sudah pasti Crystal Report-nya error. Error. Perlu perbaikan di store prosedurnya. Oke. Jadi tapi errornya bukan koneksi gitu Pak ya? Ini ya. Beda lagi ya? Beda lagi ya. Oke. Baik. Ada satu pertanyaan nih sebelum menutup
Gini Pak, tadi kemarin sih saya ada pesan juga pertanyaan. Jadi memang SAP Business One ini kan fleksibel ya, dan bisa secara IT bisa mengembangkan sesuai perkembangan perusahaan ya. Bahkan SAP sendiri juga memberikan update-update terbaru dan macam-macam. Nah, dari sisi kustomisasi yang sudah kita informasikan tadi, ini sampai sejauh mana IT bisa melakukan custom sih Pak? Sejauh mana sih? Nah, Mas Yoyo, Mas Hermawan sama Mas Andi, saya mungkin nambahin pertanyaannya Mas Yoyo ya, itu bagus. Sekalian gini, kira-kira kalau misalnya mau di-manage sendiri, tadi kan Mas Yoyo nanya yang A, kira-kira bisa sejauh mana? Yang kedua, agak dibalik pertanyaannya, kalau sampai tim dari customer nih mau manage sendiri ke depannya, UDF, query, semua, skill set seperti apa yang dibutuhkan, dan perlu apa dari kita, dari inti data utama, misalnya perlu training khusus kah atau gimana gitu ya. Monggo. Ya, jadi kalau sebenarnya sampai sejauh mana kustomisasinya, sebenarnya kita kembalikan lagi ke user. Usernya sudah kita kasih keleluasaan ya untuk menambah sebanyak-banyaknya UDF, UDP, dan tadi ada SP notification, semuanya itu sudah kita ajarkan pasti nanti di sana. Nah, itu kembali lagi, pasti semuanya kita kasih ke usernya, mau bikin sebanyak apapun, seribet apapun nggak masalah. Yang penting, yang pasti kita informasikan juga ketika nanti ke training, itu setiap IT-nya itu intinya tidak menghapus atau mengupdate data yang ada di tabelnya SAP. Maksudnya tabelnya SAP itu tabel yang yang bawaan dari SAP, bukan UDF yang kita buat ya. UDF kan yang kita tambahkan tadi ya, tambahan. Itu nggak masalah kita ini. Tapi kalau sudah kita update atau delete yang data dari SAP-nya itu sudah nggak boleh, sudah ada warning-warningnya, itu sudah kita sampaikan pasti nanti ketika training itu kita sudah sampaikan seperti itu. Jadi sampai sejauh mana kita pasti kembalikan semampunya IT-nya, mau bikin UDF, UDP, atau mungkin misalnya query-query, semuanya itu kita kembalikan. Jadi batasannya itu sampai pasti sudah diinfokan, jangan sampai update atau delete data yang core-nya di SAP. Itu sudah, nanti takutnya kan kita nggak tahu dependensinya, linknya kemana aja. Kalau UDF, UDP yang kita buat kan kita tahu, kita linkkan sama siapa, itu kan yang kita buat. Ya masalah dokumentasinya kan kembali lagi ke perusahaan. Jadi kalau misalnya dokumentasinya bagus, pasti dia tahu catat sejauh mana. Oke, yang pertanyaan reverse-nya dari Pak TV ini, Pak Andreas. Apa yang dibutuhkan tim IT untuk bisa melakukan kustomisasi? Sebenarnya sih skillnya sih kalau IT ya IT basic ya, query ya, sebenarnya sih query. Tapi kalau misalnya Pak, kalau kebanyakan itu ada juga klien itu kita nggak punya IT nih, kita nggak punya IT, kita adanya nih yang tahu komputer gitu ya Pak, yang bukan lulusan IT Pak, tapi dia tahu komputer. Nah, nggak masalah, kita bakalan training juga seperti itu, karena kan pembuatan UDF, UDP tadi kan mudah sekali Pak, nggak perlu skill yang IT yang gimana gitu ya. Jadi ya itu kita akan trainingkan sampai bisa, sehingga nanti mereka misalnya ya nggak ada IT yang khusus IT, misalnya IT yang biasa-biasa saja, bukan IT sih, dia bisa komputer gitu biasanya seperti itu juga sudah bisa menghandle seperti itu. Itu Pak DP ya. Oke. Baik, siap, terima kasih. Itu tadi pertanyaan terakhir mungkin sebagai penutup supaya bisa menjawab dari tim-tim IT perusahaan atau perusahaan yang ingin menyiapkan, saya ingin ERP nih, tapi saya nggak punya IT gimana? Sebenarnya klien-klien kita pun banyak yang nggak ada IT-nya. Jadi kita tetap akan dampingi, kita akan maksimalkan pelayanan kepada Bapak Ibu
kita juga akan berikan training-training dan itu bersifat free juga selama masa implementasi. Jadi jangan khawatir. Jadi itu untuk penutupnya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu Pak Hermawan dan Pak Sandi. Terima kasih. Oke. Baik, sebelum kita akhiri mungkin Pak Willy ada yang perlu disampaikan di penutup. Oke, sedikit menambahkan saja. Jangan lupa nantinya setelah Anda membeli SAP Business One, Anda itu akan mendapatkan yang namanya support dan maintenance selama active maintenance. Jadi dengan adanya support maintenance tersebut, ya IT Anda tetap akan di-guidance sama kami, sama yang tidak tahu utama. Jadi istilahnya tidak ada istilah habis implementasi kami meninggalkan, tidak. Kita akan tetap bersama, kita akan tetap jalan bareng selama Anda masih maintenance. Sehingga hasil yang Anda inginkan di dalam menggunakan SAP Business One akan tercapai dengan sukses dan juga perusahaan Anda akan jalan atau berjalan lebih efisien dari sebelumnya. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak Yoyo. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ikuti acara webinar sore hari ini. Oke, kembali ke Mas Yoyo. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, mungkin bisa videonya di-on-kan untuk bisa kita capture. Maaf, ya, Mas Yoyo, saya nggak bisa buka video, lagi nyupir, Mas. Oh iya, enggak apa-apa. Iya. Ya, Bapak Ibu jika berkenan boleh di-open webcam-nya yang siap gitu ya. Jadi nanti kita capture untuk foto bersama nih, gitu ya. Oke, sambil menunggu, sudah Pak Yoyo? Sudah, baik. Terima kasih banyak atas kehadirannya di webinar kali ini. Untuk materi-materi webinar, kita selalu mengadakan webinar di tiap bulan. Ada yang tiap bulan, ada yang sesinya 2 bulan. Nanti tetap akan kita infokan di media sosial kita. Sedangkan untuk rekaman webinar, baik yang sebelumnya ataupun yang sekarang, bisa diakses di channel YouTube kami di PT Inti Data Utama. Sekian dari kami. Terima kasih banyak. Selamat sore.